Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori produksi dan estimasi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Diana Jiastoro, NIM 007, Azalia Nabila, NIM 011, Ajita Kusuma Putri, NIM 015, Suharti, NIM 027, dan Fajri Hafiza, NIM 038. Oke, pertama kami akan membahas mengenai organisasi produksi. Organisasi produksi terdiri dari dua, perusahaan dan produksi. Perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan tenaga kerja, modal, tanah atau bahan mentah dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Kemudian ada produksi, merujuk pada perubahan bentuk berbagai input atau sumber daya yang menjadi output berupa barang dan jasa. Next. Selanjutnya, produksi berkenaan dengan seluruh aktivitas yang terlibat dalam memproduksi barang dan jasa, seperti ada meminjam untuk membangun, ekspansi fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, menjalankan pengendalian mutu, akuntansi, biaya, dan lain-lain. Next. Selanjutnya ada input dan periode waktu produksi, terdiri dari 5. Yang pertama ada input. Input adalah berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang dan jasa atau sumber daya yang menjadi bahan utama dalam suatu proses bisnis. Ruang lingkupnya meliputi bahan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, dan sebagainya. Yang kedua ada input tetap. Input tetap adalah input yang tidak dapat berubah dengan mudah selama periode waktu tertentu kecuali dengan mengeluarkan biaya yang besar. Contohnya seperti pabrik dan perlengkapan khusus. Dan yang ketiga ada input variabel. Input variabel adalah input yang divariasikan atau diubah secara mudah dan cepat, atau masukan yang jumlahnya dapat berubah-ubah dalam waktu yang relatif pendek. Contohnya bahan mentah dan tenaga kerja tidak terdidik. Kemudian yang keempat ada periode jangka pendek. Periode jangka pendek adalah periode waktu di mana paling tidak ada satu input tetap. Periode jangka pendek bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Teori produksi jangka pendek atau satu faktor berubah adalah teori produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Dan yang kelima adalah periode jangka panjang. Periode jangka panjang adalah periode waktu di mana seluruh input adalah variabel. Dalam periode jangka panjang atau long run dan sangat panjang very long run, semua faktor produksi sifatnya variabel. Perusahaan dapat menambah atau mengurangi kapasitas produksi dengan menambah atau mengurangi mesin produksi. Next. Selanjutnya adalah fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi berbagai input. Rumusnya adalah Q sama dengan F, L, dan K. Untuk Q-nya sendiri adalah output produksi, L-nya tenaga kerja atau labor, K-nya itu modal atau capital. Next. Selanjutnya adalah fungsi produksi dengan satu input variabel. Hanya satu input produksi yang variabel seperti tenaga kerja atau labor. Periode waktunya itu pendek, produk totalnya itu TP, produk marginalnya MP itu sama dengan delta P per delta L, produk rata-rata atau AP sama dengan TP per L, elastisitas output dari tenaga kerja. Untuk rumusnya ada di bawah ini. Next. Selanjutnya adalah penggunaan input variabel secara optimum. Yang pertama, perusahaan harus tetap menambahkan input variabel sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output melebihi tambahan biaya untuk menggunakan atau memperoleh input variabel tersebut. Yang kedua adalah perusahaan akan merugi dengan menambah unit input apabila tambahan penerimaan yang dihasilkan lebih kecil daripada tambahan biaya. Next. Selesai Azita ini. Input variabel secara optimum. Produk pendapatan marginal atau marginal revenue product atau disingkat dengan MRP adalah tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja. Dapat dirumuskan dengan MRPL sama dengan MPL kali dengan MR, dengan keterangan MP sama dengan marginal produk, MR marginal revenue. Biaya marginal sumber daya atau marginal research cost atau disingkat dengan MRC adalah peningkatan biaya total akibat menambah unit variabel. MRCL sama dengan delta TC per delta L, dengan keterangan
TC sama dengan total cost, L yaitu labor. Perusahaan harus terus menambah input variabel sepanjang MRCL lebih dari dengan MRPL sampai dengan MRCL sama dengan MRPL. Next, selanjutnya fungsi produksi dengan dua input variabel. Pertama, isokuan, yaitu menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input. Contohnya, tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk berproduksi pada tingkat output tertentu. Selain itu, isokuan yang tinggi menunjukkan output yang lebih besar, sedangkan isokuan yang rendah menunjukkan output yang lebih kecil. Kedua, yaitu adalah isokos. Artinya, menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli atau dipekerjakan oleh perusahaan pada tingkat biaya tertentu. Misalkan untuk produksi menggunakan input tenaga kerja sebanyak X1 dan mesin sebanyak Y1. Memiliki biaya yang sama bila menggunakan komposisi tenaga kerja sebanyak X2 dan mesin sebanyak Y2. Next, kuan produksi. Pertama, isokuan menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input, tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk berproduksi pada tingkat output tertentu. Yang kedua, isokuan yang tinggi menunjukkan output yang lebih besar. Yang ketiga, isokuan yang rendah menunjukkan output yang lebih kecil. Next. Selanjutnya adalah isokos. Isokos menunjukkan berbagai kombinasi input yang dapat dibeli atau diperkerjakan oleh perusahaan pada tingkat biaya tertentu. Rumus dari isokos yaitu C sama dengan WL plus RK, di mana C adalah biaya total, W adalah upah tenaga kerja, L adalah tenaga kerja, dan R adalah harga sewa modal. Skala hasil atau return to scale. Skala hasil atau return to scale adalah sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi. Skala hasil tetap atau constant return to scale adalah jika kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional. Skala hasil meningkat atau increasing return to scale adalah jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Skala hasil menurun atau decreasing return to scale adalah jika output menurun dalam proporsi yang lebih kecil. Berikut merupakan kurva dari skala hasil tetap meningkat dan menurun, di mana kurva pertama adalah skala hasil tetap, kurva kedua adalah skala hasil meningkat, dan kurva ketiga adalah skala hasil menurun. Next. Slide berikutnya. Fungsi produksi Cobb-Douglas. Estimasi produksi secara empiris menggunakan fungsi Cobb-Douglas. Q sama dengan A kali K pangkat A L pangkat B. Fungsi Cobb-Douglas dapat diperoleh melalui analisis regresi dan distance from melalui rumus in Q sama dengan in A plus A kecil in K besar plus B kecil in L besar. Untuk mencari MP labor dan kapital dapat dihitung melalui rumus MPK sama dengan turunan Q per turunan K sama dengan A kecil A besar K besar pangkat A min 1 kali L pangkat B sama dengan A kecil dalam kurung K besar per Q, atau MPL sama dengan turunan Q per turunan L sama dengan B kecil A kali K pangkat A kecil kali L pangkat B min 1 sama dengan B dikali dalam kurung L kurang per Q. Next adalah sifat-sifat model fungsi produksi Cobb-Douglas. MPL dan MPK dipengaruhi oleh jumlah labor dan kapital yang digunakan dalam sistem produksi. Konstanta A dan B merupakan angka atau besarnya elastisitas output terhadap kapital dan labor. Jumlah dari A plus B dalam kurung menunjukkan ukuran besarnya return to scale, yaitu yang pertama A plus B sama dengan 1 adalah constant return to scale, lalu yang kedua ada A plus B kurang dari 1 yaitu decreasing return to scale, dan yang terakhir adalah A plus B lebih dari 1 yaitu adalah increasing return to scale. Slide berikutnya adalah inovasi produk. Inovasi produk adalah determinan yang penting bagi daya saing perusahaan, yaitu inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi dapat dibahas dengan isokuan, yaitu produk baru butuh isokuan baru, dan menggambarkan tingkat output dapat diproduksi dengan lebih sedikit input dibanding inovasi sebelumnya.
Jika perusahaan tidak agresif dan berkesinambungan dalam mengembangkan produk atau proses produksi, maka akan dikalahkan oleh perusahaan lainnya. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.